Kita lanjutkan. Media media elektronik itu masuk ke radio, kemudian TV, online, dan yang ini sedang kita lakukan ya. Kita melakukan media online untuk lingkup media elektronik. Oke, yang kedua adalah konten. Konten di sini bisa berupa non fiksi, bisa dalam bentuk non fiksi dan fiksi. Kalau fiksi itu dalam bentuk cerpen dan puisi, teman-teman. Tapi kalau non fiksi dalam bentuk berita, artikel, feature, dan lain sebagainya. Nah, SDM di sini atau sumber daya manusianya di sini luang lingkup jurnalistik itu adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang kewartawanan atau dalam berita. Contohnya adalah pemret atau pemimpin redaksi, kemudian redaktur dalam suatu media atau majalah, wartawan, baik itu wartawan cetak maupun wartawan elektronik, kemudian fotografer atau layout man. Oke ya, di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham tentang luang lingkup dari jurnalistik. Sekarang kita beralih ke tujuan dan fungsi jurnalistik. Sebenarnya tujuan dan fungsi jurnalistik itu apa sih? Nah, di sini fungsi dan tujuan dari jurnalistik adalah menginformasikan kepada masyarakat, membangun masyarakat supaya masyarakat bisa mengatur diri sendiri. Media massa membantu masyarakat dengan cara menyajikan berita yang sedang terjadi saat ini, yang sedang happening saat ini atau booming saat ini, di mana menjadikan masyarakat dapat mengetahui sebenarnya permasalahan detailnya apa sih, apa saja sih yang terlewat dari keseharian yang tidak kita ketahui, dan itu bisa kita ketahui dari media. Contoh nyata dari konkret dari tujuan dan fungsi jurnalistik adalah keadaan wabah corona yang sedang kita hadapi bersama ya teman-teman ya. Corona sudah masuk ke Indonesia. Sudah banyak yang meninggal akibat dari wabah ini. Dari kenapa kita bisa tahu corona itu jahat, corona itu kok bisa seluruh dunia kok takut, itu kita tahu dari media. Nah, media inilah yang membantu kita dalam mendapatkan informasi yang penting yang didapat yang kita sebenarnya dalam keseharian kita tidak mengetahuinya. Jadi media di sini merupakan peran penting di dalam proses penyampaian pesan sehingga masyarakat bisa tadi tadi mengatur diri sendiri, masyarakat bisa menyajikan masyarakat bisa mengetahui informasi apa yang sedang terjadi dan itu hanya bisa dilakukan oleh media. Media yang bisa dilakukan masyarakat terhadap pandemi corona ini adalah tidak saja hanya dalam bentuk media televisi dan radio ya teman-teman, tapi dari media online itu kita sudah cukup banyak menerima uh, uh, ke, ketakutan kita terhadap corona itu apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari corona dan lain sebagainya. Media-media yang sudah masuk di dalam grup WhatsApp atau di Twitter, Instagram dan lain sebagainya itu sangat membantu kita untuk mengetahui informasi yang terbaru atau up to date tentang corona. Tetapi hal yang perlu diketahui juga oleh teman-teman dan oleh saya bahwa kita tidak jangan pernah sekali-kali tidak menyaring berita yang kita dapat, yang teman-teman dapat dari grup WhatsApp, kemudian yang teman-teman dapat dari informasi dari tempat lain. Jangan begitu mudah saja percaya karena seperti yang sudah kita ketahui, banyaknya berita-berita yang tidak benar ya, berita-berita palsu, berita-berita hoax, berita-berita yang sangat merugikan golongan atau masyarakat atau organisasi tertentu. Jadi sebagai pengguna dari medsos, sebagai media sosial, teman-teman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semena-mena karena kebebasan kita berekspresi, berpublikasi, kita juga melakukan penulisan hal-hal yang tidak sewajarnya kita tulis. Jadi itu juga menjadi satu perhatian buat kita sebagai media sosial, satu perhatian juga sebagai orang yang bergerak di bidang jurnalistik untuk tidak menuliskan atau menyebarkan berita-berita hoax. Itu yang sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya, akan masuk dalam Undang-Undang ITE dan itu sudah banyak contoh terjadi orang-orang yang terkena kasus seperti ini. Oke, di sini tujuan dan fungsi jurnalistik juga mempunyai fungsi lain sebagai pemenuhan hak warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, saya, orang lain, teman dan lain sebagainya, itu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Jadi sebagai seorang jurnalis, teman-teman tidak boleh menuliskan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan aktual. Gitu ya. Oke.
Saya rasa di sini teman-teman sudah cukup paham untuk tujuan dan fungsi jurnalistik. Sekarang saya mau masuk nih, mau menjelaskan bahwa jurnalistik ini ada 3 generasi ya teman-teman ya. Ada 3 generasi. Generasi yang terakhir adalah generasi ketiga, di mana generasi jurnalistik yang sudah canggih. Tetapi pada zaman dulu, zaman mungkin zamannya saya masih mengalami generasi jurnalistik yang pertama, yaitu adalah generasi jurnalistik era media cetak. Zaman dulu kita tidak ada handphone, tidak ada media elektronik seperti media online seperti Facebook, email, kemudian media Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Itu belum ada. Zaman dahulu kita mendapatkan informasi hanya berupa dari koran atau majalah. Nah, ini merupakan era generasi jurnalistik yang pertama. Oke, kelebihannya. Sekarang kelebihan dari media cetak yang pertama itu bagusnya adalah teratur teman-teman. Itu setiap hari mereka melakukan percetakan koran. Jadi saya berlangganan koran setiap hari, saya mendapatkan berita setiap hari terbitnya secara teratur. Kemudian tulisannya hanya dalam bentuk berita, artikel, feature, tajuk dan lain sebagainya. Dan informasi yang disampaikan itu justru jauh lebih lengkap nih teman-teman. Koran biasanya menyajikan 5W unsur 5W 1H. Isi yang disampaikannya juga rasional dan sesuai dengan actual apa yang terjadi di lapangan. Selain harganya juga murah, informasi yang didapat lengkap. Jadi sebenarnya media cetak ini sayangnya sudah mulai tergeser ya teman-teman ya, oleh detik.com, oleh kompas.com, oleh berita-berita media online. Padahal zaman dulu media cetak ini jauh lebih lengkap beritanya, jauh lebih up to date dan lebih akurat menurut pendapat saya. Oke, jadi dan lagi juga mudah disimpan dan dibawa. Kita juga bisa mengclipping atau menyimpan data-data yang kita punya ya. Saat ini media cetak masih ada, tetapi sudah mulai berkurang ya teman-teman ya. Dan kekurangannya dari media cetak ini adalah isi pesannya terlalu singkat. Penyajian gambar kurang menarik. Pesan yang disampaikan hanya bagi publik yang memiliki kemampuan membaca saja. Oke, jadi anak-anak, kemudian orang yang buta huruf, itu nggak bisa mendapatkan informasi ya teman-teman ya. Itu kekurangannya di zaman dulu di generasi pertama. Tetapi kalau di zaman generasi sekarang kan sudah berbeda. Anak-anak pun sekarang sudah tahu apa itu TikTok, apa itu media YouTube dan lain sebagainya, itu menjadi jauh lebih pintar untuk anak sekarang. Tapi di zaman dulu, saya misalnya pada saat itu masih kecil, itu saya belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi dari media. Gitu ya. Paling yang bisa didapatkan informasi anak kecil zaman dulu, mendapatkan informasinya dari orang tuanya saja. Dia tidak bisa mendapatkan informasi dari media televisi. Oke, sekarang generasi kedua. Generasi kedua itu adalah ada 2 bentuk penyiaran yang dominan. Dan ini masih zaman saya teman-teman ya. Mungkin kalau udah zaman teman-teman sudah masuk ke zaman modern, jadi tidak melalui fase generasi pertama dan kedua yang saat itu memang sedang booming. Yang pertama adalah radio, yang kedua adalah televisi. Oke, yang di antara 2 penyiaran itu yang paling penting zaman dulu adalah kita mendapatkan informasi dari media elektronik. Selain koran, saya juga mendapatkan informasi dari radio dan televisi. Oke, kekurangannya media radio ya pastinya kita hanya cukup mendengar saja ya teman-teman ya. Kita hanya bisa mengekspresikan atau membayangkan seorang penyiar menyampaikan berita dalam bentuk media pendengaran, sehingga si penerima pesan hanya menggambarkan atau membayangkan saja. Tetapi pada saat bentuk penyiaran dalam bentuk televisi, teman-teman atau saya sudah bisa melihat apa pesan yang ingin disampaikan oleh seorang jurnalis di dalam penyampaian dalam alat bantu media televisi. Oke, nah dilanjutkan untuk generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi di mana teman-teman sekarang berada, yaitu jurnalistik di area media online atau modern. Jurnalistik ini lahir pada saat pertama kali internet diikuti kemunculan teknologi internet itu pada tahun 1900-an ya teman-teman ya, 1990-an. Lahir pada di sini jurnalis sendiri lahir pada tanggal 19 Januari di tahun 98. Itu zaman saya masih kuliah, masuk kuliah.
Jadi itu sudah ter ini ya, sudah masuk ya.